Ah, habis menonton film animasi yang segede itu, animasi yang bisa dibilang proyek pemerintah katanya. Itu adalah filmnya Merah Putih One for All. Absolute Cinema, really absolute cinema. Apa coba? Kacau. Please my eyes. Untuk belajar bagus ya karena dari dulu udah beretik komedi bencinya elemen komedi dan kita semua yang udah pernah baca komedi umum ya. Randy, Mika, Lina. Satu untuk tim Merdeka. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Absolute Cinema. Kacau. Aduh, ya barusan nonton filmnya Merah Putih One for All. Absolute Cinema, ya Absolute Cinema. Apa coba tadi itu? Aduh astaga. Tolong gue gak kuat. Ada. Oke, hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya tadi aku habis menonton sebuah film animasi yang bisa dibilang cukup penting katanya, yang dimana film ini akan menjadi sebuah bentuk penghargaan dan juga sebagai bentuk perayaan untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun katanya. Dan ternyata pas gua tonton hasilnya, astaga men, really begitu? Aduh, gini, mohon maaf ya. Ketika aku pertama kali masuk ke bioskop, jujur satu studio itu rame banget. Jadi ya gue pikir bakal sepi, bakal ya cuma 1-2 orang atau cuma gue sendirian, jangan. Tapi ternyata yang nonton lumayan banyak coy. Oke, jadi ya saking viralnya film ini, gue pengen tonton langsung dan gue pengen tahu bagaimana hasilnya. Siapa tahu ketika pas gue tonton, outputnya juga bakal berbeda dan juga akan jauh seperti pada versi trailer kemarin coy. Tapi ternyata pas gua tahu hasilnya, waduh astaga, makin hancur pak. Oh enggak. Absolute Cinema, oke? Really Absolute Cinema. Proyek pemerintah yang paling terbaik dan juga paling berhasil dan layak masuk Oscar, oke? Mohon maaf banget kepada Profiki Studio dan juga untuk para kreatornya dan juga para dubber-dubbernya, editornya segala macam. Well, kacau men, astaga. Jadi ya gue ketika nonton, ketika di versi trailer kan udah hancur banget dan juga dalam segi animasi, gradingnya bahkan semuanya mentah pak. Tapi pas di filmnya itu lebih 2 kali lipat men, hancur astaga, aduh. Ya jadi dari awal, pertengahan hingga akhir fase berantakan, editing berantakan, dan juga gue udah menemukan ada berbagai macam editing antara voice dubber sama karakternya juga nggak sinkron, banyak banget. Dan ketika ada tokoh-tokoh yang nggak ngomong mulutnya tapi voice-nya ada coy, jadi ketika tokoh itu diem tapi tiba-tiba voice-nya ada. Jadi artinya apa? Artinya semua tokoh-tokoh di film ini itu semuanya adalah tokoh-tokoh mentah, hasil tokoh-tokoh mentah yang gak diedit lagi. Oke, jadi gue ketika nonton juga kayak berasa kayak main PS1 pak. Kan seperti itu, ada tokoh seperti itu diem tapi tiba-tiba ada voice dubbingnya pak. Jadi ya agak aneh sih. Jadi ya itulah yang gue rasakan ketika menonton filmnya Merah Putih One for All yang satu ini. Dan katanya lagi-lagi animasi ini memiliki budget sekitar 6,7 miliar. Dari mana coba tuh budget, astaga. Kalau kita ngomongin soal animasi yang dimana mereka punya budget 6,7 miliar, gue yakin mereka bisa bikin seperti kayak ala-ala Lord of the Rings, The Hobbit, bahkan anime yang mungkin kayak Demon Slayer ataupun Attack on Titan. Oke lah ya, itu bisa banget tuh. Bahkan mungkin ya bisa jauh lebih bagus. Tapi di versi animasi ini, gue harus mikir nih, 6,7 miliar itu duit kemana semua pak? Oke, satu. Kedua, ternyata pas gue udah kulik di berbagai macam website, bahkan udah kita ada live kemarin ya,
Udah gue katakan bahwa ternyata animasi ini hanya punya budget sekitar 1 juta rupiah doang. Dan semua talent voice aktornya hanya dibayar makan di warteg doang pak. Kan kasihan pak. Dan pas gua cek lagi ternyata studio ini gak punya duit untuk membuat sebuah animasi yang satu ini. Dan mereka maksain untuk masuk ke bioskop. Dan gue jamin mereka punya orang dalam pak. Karena balik lagi di CGV gak ada. Di Cinepolis gak ada juga pak. Cuman ada di Cinema SS1. Itu pun di kota gue di Surabaya cuma di Ciputra World doang. Oke, jadi ya mungkin buat kamu nih di kota-kota kecil mungkin ada ya. Tapi kalau di kota gue di Surabaya ini cuma di Mall Ciputra World doang. Saya katakan kalau ada biaya seperti itu saya sangat bersyukur. Dan saya sampaikan bahwa kami ini nggak ada biaya. 1 peser pun tidak ada. Jadi kami ini sifatnya gotong royong mandiri, urunan. Jadi tidak ada kamu dapat sekian, nggak ada. Waduh, makin kacau men. Dari mana film ini akan menceritakan tentang kisah seorang sepasang anak-anak muda itu yang dimana mereka udah kehilangan bendera merah putih yang akan dikibarkan besoknya. Dan ternyata bendera itu dicuri oleh segerombol anak yang dimana mereka itu adalah preman pada situ pak. Dan sampai akhirnya mereka udah berhasil mengambil bendera itu dan bisa dikibarkan ke atas tiang sebagai bentuk lambang kemerdekaan kita coy. Itu adalah plot singkatnya. Tapi men, sebelum ke sana dengan petualangan di sebuah hutan, di sungai, bahkan di jurang sekalipun, itu aduh mohon maaf ya, animasinya astaga lebih kacau men. Lebih kacau daripada versi official trailernya cuy. Gradingnya udah jelek banget, bahkan udah mentah men, bahkan untuk grafik seperti kayak airnya, bahkan hutan-hutannya, batang pohon, detail angin segala macam. Aduh astaga men, ini adalah film yang berhasil akan meraup penghargaan Oscar, bahkan bisa mengalahkan sequels Oppenheimer karya Christopher Nolan. Oke, sama versinya The Lord of the Rings karya Peter Jackson. Mohon maaf nih, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget, lu maksa banget cuy. Bahkan kemarin dari pihak bapak produsernya udah mengatakan bahwa dia udah kena mental karena udah dibully oleh warganet di berbagai macam sosial media cuy. Oke, jadi ya kasihan sih. Ya lu sih kadang-kadang lu bikin sebuah animasi seperti itu tapi hasilnya juga bakal hancur banget sih. Ya udah itu makan tuh, kesel gua. Makanya dong, please lah ya, please banget untuk mengenai pihak-pihak yang terlibat, please jangan maksain mengenai animasi yang satu ini. Semua animasinya kacau, animatornya kacau, bahkan dubbernya juga kacau banget. Lu gak bisa acting men, gak bisa acting lu. Aduh astaga, apa sih, kesal gue dari pak. Maaf ya, gue udah menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam hanya untuk film seperti ini. Kacau men, aduh. Batuan. Aduh. Hati-hati Lina, kamu gak apa-apa, pelan-pelan ya. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Dan juga di film ini gue menemukan ada begitu banyak adegan transisi yang kacau banget, yang dimana mereka semua memakai sebuah musik jump scare yang kencang banget. Padahal ini bukan film horor pak, tapi ini sebuah bentuk film karya anak bangsa yang bertemakan petualangan dan juga fun kan. Tapi musiknya pakai musik horor kan geblek, astaga. Kemudian next ya, gue menemukan ada sebuah bentuk animasi binatang muncul. Itu lebih hancur lagi men. Bahkan sound effect yang ketika mereka tampil ke scene itu gak nyambung banget dan kerasa seperti sebuah tempelan doang. Hancur semua, ya ampun. Bahkan sound effectnya diambil langsung dari YouTube. Ya ampun, kacau pak ya. Dan juga background musik di film ini semuanya memakai lagu AI semua. Dan bahkan itu diulang-ulang terus tanpa henti pak. Dan bahkan semua adegannya gak nyambung kepada background musiknya pak. Jadi ya gue ketika nonton juga, apa sih ini film kayak seolah-olah kayak maksa banget gitu loh. Ya ampun astaga, kacau main. Gua gak tangan, semua gua gak tangan. Aduh, kacau. Seperti itu ya, oke. Jadi mengenai film Merah Putih One for All, bisa gue katakan ini film animasi yang paling absolute cinema, oke. Literally absolute cinema. Oppenheimer kalah, habis apa lagi tuh? DC kalah, Marvel kalah, Disney kalah, udah. Kalian parah men, mohon maaf, kalian parah banget. Aduh astaga, aduh, oke. Tapi kalau gue ya mengenai skor mengenai filmnya Merah Putih One for All dari gue pribadi, gue kasih skor sekitar 1/10. Absolute cinema 1/10. Oke, udah perfect banget. Dan juga
Yes, oke, sebagai the best animasi terbaik yang pernah gue lihat setelah menonton film Merah Putih One for All yang satu ini, men. Oke, wah, saya bangga banget sebagai warga Wakanda di negeri kita yang tercinta ini, men. Oke. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Merah Putih One for All yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Jadi mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah, udah ya. Capek gue, capek.